Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 18 Safar 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan dan juga keistiqomahan. Sedikit para hadirin tentang bulan Safar. Safar itu bulan kedua dari kalender Hijriah. Ke bulan Ramadan dari bulan Safar sekitar 6 bulan lagi. Jadi setelah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Jadi 6 bulan lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kita mau merunut apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, mereka itu bersiap-siap melakukan segala persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, sedikit tentang bulan Safar. Bulan Safar itu, makna dari Safar itu artinya sepi atau sunyi. Dan ternyata ini tidak lepas dari keadaan masyarakat Arab di masa dahulu. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, ya, beliau menyatakan di kitab tafsirnya bahwa Safar itu menjadi nama dari bulan yang kedua, yakni setelah bulan Muharram, karena memang pada waktu itu rumah-rumah pada sepi, ya, mereka pada keluar rumah untuk berperang. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, ya, itu tiga-tiganya adalah bulan suci, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Artinya apa? Di bulan itu haram terjadinya peperangan. Maka ketika lepas dari bulan Muharram, ya, 3 bulan setelah mereka tidak melakukan peperangan, di bulan Safar itulah kemudian mereka meninggalkan rumah-rumah mereka untuk melakukan safar peperangan. Ya, sehingga sebagaimana namanya, ya, Safar itu artinya sepi dan sunyi karena rumah-rumah ditinggalkan untuk berperang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak peristiwa penting di bulan Safar. Rasulullah nikah dengan Ibunda Khadijah itu di bulan Safar. Kemudian Nabi menikahkan putrinya yang bernama Fatimah, itu juga di bulan Safar. Fatimah nikah dengan siapa, Pak? Dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ali itu siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Berarti siapanya Nabi? Putra dari pamannya. Berarti sepupu. Beliau menikahkan putrinya dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah juga terjadi di bulan Safar. Perang Abwa yang dikatakan sebagai perang pertama dalam Islam juga terjadi di bulan Safar. Khaybar itu ditaklukkan juga di bulan Safar, tepatnya di tahun ke-7 Hijriah. Pun demikian di masa-masa Nabi menjelang wafatnya di tahun ke-11 Hijriah juga di bulan Safar. Nabi SAW mengutus Usamah bin Zaid ya kepada pimpinan prajurit Rum. Itu di tahun 11. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di dalamnya. Dan sebagian orang menganggap bulan Safar itu bulan sial. Ya, bulan sial. Saya sering ya mendengar sebagian orang tua dulu gitu ya. Ketika ada anak nakal gitu ya, lari-lari, pokoknya mucil anaknya. Itu seringkali mereka itu bilang anak safar, begitu ya. Ini dasar anak safar. Anak safar itu maksudnya apa? Anak yang lahirnya di bulan Safar ini. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa salahnya bulan? Apa salahnya hari? Apa salahnya minggu? Apa salahnya tahun demi tahun? Yang kemudian manusia bertingkah laku hidup di dalam waktu-waktu tersebut. Yang salah bukan waktunya, yang salah bukan tempatnya, yang salah itu adalah tingkah laku manusia. Jadi tidak boleh kemudian menyandarkan kesialan ya kepada waktu, karena waktu itu ciptaan Allah, ketetapan Allah. Dia tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, tidak boleh kemudian disial-sialkan. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang mukmin waktu itu adalah umurnya. Bagi seorang mukmin waktu itu adalah modal utamanya yang dia akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk dia berbekal diri dengan perbekalan terbaik sebelum menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa anggapan manusia yang keliru yang kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sekitar belasan ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan beberapa anggapan-anggapan keliru yang ada pada manusia berkaitan dengan kehidupan mereka di dunia ini. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian manusia menganggap bahwa iman itu tidak akan diuji. Jadi kalau orang mengikrarkan iman, selesai urusan. Dia pasti akan bahagia terus, dia pasti akan mulus terus perjalanan hidupnya. Padahal kita katakan tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang beriman itu pasti diuji. Ya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, iman itu kan tidak cukup sekedar diaku-aku. Iman tidak sekedar pengakuan. Iman itu membutuhkan pembuktian dari siapapun yang mengakuinya, siapapun yang mengikrarkannya. Ada orang-orang yang mengaku beriman, namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pengakuannya itu sekedar pengakuan tanpa pernah mereka buktikan imannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita ya tentang orang-orang munafik yang ngaku-ngaku beriman. Ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada yaumul akhir. Namun kemudian Allah menegaskan wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi tidak cukup diaku-aku. Apa yang Anda buktikan ya dengan iman Anda itu?
Ya, orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak sholat, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, orang-orang yang mau tidak diurus, tidak diatur, tidak mau diatur oleh agama. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, waliyadzubillah, ingin memisahkan ya agama dari negara, ingin memisahkan negara dari agama. Ya, nanti agama itu dipandang sebagai musuh. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi Allah menegaskan bahwa keimanan ini mesti diuji. Keimanan ini mesti dibuktikan. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Nah, orang-orang yang kemudian menyimpang dari jalan agama, ya kalau kita tanya mereka, apakah Anda punya iman? Iya, kami punya iman. Ternyata iman mereka sekedar pengakuan, ya sekedar status, ya di tanda-tanda pengenal mereka, di berkas-berkas ya yang mereka miliki. Mungkin di KTP iya Islam, ya sebagai mukmin. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tingkah laku mereka, ucapan-ucapan mereka, keyakinan mereka jauh sekali ya dari yang namanya keimanan. Mereka tidak mengerti bahwasannya iman itu pasti akan diuji. Iman itu akan kemudian Allah Subhanahu wa taala evaluasi untuk kemudian melihat kualitasnya. Bukan Allah itu tidak tahu. Namun demikianlah sunatullah berlaku, ya. Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang tidak jujur dalam keimanan. Maka ujian itu pasti akan diberikan. Di ayat yang lain hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah manusia menganggap bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat iman? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah pasti diuji. Siapa yang mengucapkan kalimat amanna, kami telah beriman, maka pasti dia diuji. Maka Allah tegaskan di ayat berikutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan sesungguhnya Dia pun mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang ngaku-ngaku beriman, maka tadi ya siapa yang mengikrarkan keimanan pasti diuji. Ujian ini sesuatu yang pasti akan diujikan kepada mereka. Walaupun Allah itu Maha tahu sebelum ujian itu diberikan, siapa di antara orang yang ngaku-ngaku beriman ini yang jujur dalam keimanannya, siapa yang tidak jujur alias dusta, sekedar pengakuan belaka. Namun kenapa ujian itu tetap diberikan? Sehingga kemudian Allah sampaikan fala ya'lamanna, maka Allah benar-benar mengetahui. Nah, ini jangan dipahami berarti sebelum ujian itu diberikan Allah tidak tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam keimanannya. Jangan dipahami seperti itu. Karena Allah itu Maha tahu segala sesuatu. Namun kata para ulama, yang dimaksud maka Allah kemudian mengetahui siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang dusta dalam keimanan setelah diturunkannya ujian. Ini maksudnya adalah pengetahuan, ya pengetahuannya Allah, taunya Allah yang kemudian berdampak kepada azab. Berdampak kepada azab. Karena orang yang tidak lulus dari ujian keimanan, maka berarti dia akan diazab. Dan siapa yang lulus dari ujian keimanan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya poin pentingnya adalah siapapun yang mengaku beriman, dia pasti akan diuji. Nah tinggal kita memahami hakikat daripada ujian itu. Kalau kemudian kalimat ujian ini kita dengarkan,
maka biasanya benak kita mengarah kepada ujian yang mana, Pak? Karena ujian itu kan macam-macam ya. Kalau orang kemudian mengungkapkan, aduh saya sedang diuji ini. Nah biasanya maksudnya apa itu? Kesusahan. Ujian ya berupa segala sesuatu yang serba tidak enak, ya serba tidak menyenangkan. Begitu ya. Nah dia lupa bahwa ujian itu bukan hanya sesuatu yang susah-susah saja. Makanya kalau kita lihat hidup kita itu Pak dari awal sampai akhir sejatinya ujian. Kapan ujian itu berakhir? Kapan ujian berakhir? Kalau kita mati, berarti di alam kubur nggak ada ujian lagi. Di alam kubur ada ujian lagi. Namun ujian di alam kubur ataukah ujian dalam setiap peristiwa sebelum manusia finish di neraka atau di surga, itu sejatinya barometernya, patokannya adalah ujian di dunia. Begitu ya. Kalau dia lulus dari segala ujian dunia, maka ujian yang akan dia hadapi setelah kematiannya, baik itu ujian di alam kubur ataukah ujian setelah terjadinya kiamat, ada hisab, ada mizan, ya, ada arad, ya, di mana semua amal-amal kita akan ditampakkan. Ujian-ujian itu barometernya adalah ujian kita saat di dunia. Kalau kita lulus dari ujian dunia, maka ujian-ujian berikutnya itu mudah bagi kita. Baik. Dengan kata lain berarti fokus ujian yang harus kita selesaikan dengan baik, yang harus kita selesaikan dengan kelulusan yang baik, itu adalah setiap ujian di dunia. Kapan berakhirnya ujian di dunia? Sampai kita mati. Berarti hidup kita dari awal sampai akhir semuanya ujian. Hitungannya ya dari akil balik. Dari semenjak kita akil balik sampai nanti kita mati, itu semuanya ujian. Ya ujian itu kan begini, ada soal. Kalau kita ujian Pak, ada soal ujian, ada tempat ujian. Begitu kan, dulu kita sekolah kan begitu. Tempat ujiannya kadang diacak, ya. Kelas 6 misalkan ujiannya di kelas 3A. Diacak kemudian digabungkan dengan kelas lain. Nah itu namanya tempat ujian. Ada soal ujian, ada tempat ujian, apalagi durasi ujian. Biasa yang agak panjang, ya durasi ujian itu pelajaran apa Pak? Matematika. Matematika itu walaupun 30 soal, biasanya dikasih waktu 90 menit, sejam setengah. Nah, itu kan ada durasinya. Kalau waktunya sudah habis, selesai tidak selesai, mau benar mau salah soal jawaban kita, jawaban dari soal-soal ujian kita mesti harus dikumpulkan. Paham maksudnya ini? Selesai tidak selesai, lulus tidak lulus, kalau waktunya mati tetap mati. Nggak ada tawar menawar lagi. Sebentar ini soal ujian sekian belum selesai. Tar saya sudah tahu jawabannya tapi belum saya tulis. Nggak ada itu. Ya, orang kalau kemudian didatangi malakatul maut, ya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya dia tidak akan diundur-undur lagi barang sesaat, juga tidak bisa dimajukan barang sesaat. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada soal ujian, ada waktu, ya, ada durasi ujian, kemudian ada juga tempat ujian. Nah, dunia itulah namanya darul bala. Kata para ulama, ya, dunia ini adalah darul bala, tempat kita mendapatkan ujian. Soal ujiannya apa? Tentu masing-masing kita berbeda-beda. Jomblo dengan yang sudah nikah ujiannya sama nggak Pak? Beda. Begitu ya. Orang kaya dengan orang miskin soal ujiannya berbeda. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, walaupun soal ujiannya beda-beda, semua soal itu sejatinya terkumpul
terkumpul pada 3 soal ujian saja. Tadi ya, yang pertama adalah ujian berupa segala sesuatu yang menyenangkan. Yang enak-enak dalam hidup ini itu ujian. Yang kedua, kebalikannya, segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. Nah, ini kan kalau dirincikan macam-macam tuh. Ya. Ada orang diuji dengan sakit. Ada orang yang tidak diuji dengan sakit. Tapi ujian yang tidak menyenangkan pada orang lain bisa berbeda soalnya. Yang ini dengan sakit misalkan. Yang ini dengan kemiskinan. Ya. Itu sama-sama soal ujian yang tidak menyenangkan. Nah, ada juga soal ujian yang menyenangkan. Yang baik-baik. Yang bikin kita happy. Yang bikin kita senang. Yang bikin kita gembira. Nah, ini juga macam-macam. Ada orang itu yang kegembiraannya misalkan dengan harta. Ada orang yang kegembiraannya dengan sedikit harta dia sudah gembira. Sejatinya juga itu ujian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, 2 soal ujian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga kami uji kalian dengan kebaikan sebagai cobaan bagi kalian. Kemudian apa yang Allah inginkan? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian itu dikembalikan. Artinya untuk menjawab soal ujian tadi, apakah ujian kebaikan ataukah ujian keburukan, kita mesti kembali kepada petunjuk Allah. Allah sudah ngasih kunci jawabannya. Kalau yang baik-baik itu dengan syukur. Syukur itu harus karena Allah. Asyukru lillah. Syukur itu harus kepada Allah, harus karena Allah, dan hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kunci jawabannya apa? Sabar. Sabar juga harus karena Allah. Sabar harus karena Allah. Makanya orang ketika mendapatkan cobaan, ujian yang tidak menyenangkan, dia mengembalikan itu semua kepada Allah. Kita mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lihat, semuanya dipulangkan kepada Allah. Atau alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan yang tidak baik, kita istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini namanya wa ilaina turja'un. Kemudian soal ujian yang ketiga, ini yang juga tidak akan pernah lepas dari diri kita sepanjang hidup kita, dari akil balik sampai nanti kita mati, adalah al-awamir wan nawahi, yakni perintah dan larangan. Ya, kemanapun dimanapun dalam keadaan apapun, kita itu selalu ya disertai dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah itu selalu melekat pada diri kita, dari seujung rambut sampai seujung kaki, dalam setiap sikon. Ini juga harus kita lulus dari ujian tersebut. Kalau ujian perintah, berarti kita taati dengan cara dikerjakan semaksimal mungkin. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau ujiannya berupa larangan, kita juga wajib mentaatinya. Caranya dengan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Ketika 2 ujian ini kita labrak, kewajiban malah dia tinggalkan, yang haram-haram malah dia kerjakan, berarti kita tidak lulus ujian. Ketika dapat kesenangan justru kita malah kufur nikmat, maka berarti kita tidak lulus ujian. Ketika susah, yang jadi rujukan malah dukun, tukang sihir, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak kembali kepada Allah,
maka berarti orang ini tidak lulus ujian. Sebagian orang, Pak, ketika rumah tangganya diuji, tidak sabar dia, gitu ya, marah sama pasangannya, sama istrinya, akhirnya dia selingkuh, malah jajan di luar, begitu ya. Yang di rumah nggak bisa dipakai, dia pakai yang di luar, begitu kan? Ada sebagian orang begitu, Pak. Cinta ditolak, dukun bertindak, sihir, pelet. Saya pernah ketemu orang tua, Pak. Itu cerita, Ustaz, ini suami saya itu, saya bersama dengan suami itu dulunya karena saya dipelet. Sekarang sudah anak cucuan, Pak. Gitu. Sudah sepuh orang. Tapi dia cerita masa lalunya. Ya. Jadi dia itu dapetin saya karena saya dipelet. Gitu. Tapi akhirnya berjalan saja, alhamdulillah. Gitu. Semoga mereka sudah tobat dan tobatnya diterima. Gitu. Jadi masya Allah. Jadi benar ada istilah apa namanya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini kan kita lihat ya, orang itu kalau sedang susah, kemana arah jiwa raganya? Kalau kemudian dia tidak kembali kepada Allah, itu rawan tidak lulus. Orang kan begitu. Sekarang sedikit saja susah, sudah rujukannya bukan Allah, bukan ke masjid dia, bukan tunduk patuh ruku sujud kepada Allah, malah kemudian mencari solusi-solusi lain, gitu ya. Usaha bangkrut, datang ke tempat pesugihan, gitu kan? Ini orang nggak sabar, ya. Di PHK datang ke tempat pesugihan, ritual di situ, gitu ya. Ada pesugihan, tempat pesugihan di Jawa itu terkenal, Gunung Kawi itu, gitu ya. Di kita juga ada Gunung Kawi, gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang nggak sabar. Rumah tangga bermasalah, jengkel dia sama istrinya, ya nyari wanita di luar sana. Ini orang nggak sabar. Barakallahu fiikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti di sini orang-orang yang taat kepada Allah, mentaati perintah, menjauhi larangan, mereka itu orang-orang yang lulus dari ujian. Mereka yang mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka adalah orang-orang yang lulus ujian. Mereka yang bersabar atas setiap musibah, malapetaka, bencana, ya, saat menimpa mereka, maka mereka juga adalah orang-orang yang lulus ujian. Dan coba perhatikan, tiga soal ujian ini kalau dirincikan, rinciannya itu banyak sekali. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Artinya begini, Pak, siapapun orang pasti ada ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Dan kita tidak usah ngurusin soal ujian orang, gitu ya. Enak ya si fulan itu misalkan kaya raya, gitu ya. Taib, miskin dan kaya itu sama saja. Sama-sama kita ini peserta ujian, cuman soalnya saja yang beda. Dia diuji dengan kekayaan, kita diuji dengan kemiskinan. Ya, enak ya si fulan itu sehat afiat, gitu. Kenapa saya sakit-sakitan? Tidak usah terpuruk seperti itu. Ya. Dia sehat, itu sehatnya ujian. Kita sakit kita itu adalah ujian. Berarti kita dengan dia sama-sama peserta ujian. Ya. Kita rakyat jelata, ada orang yang menjadi pejabat tinggi negara. Sama nggak statusnya, Pak? Sama. Di hadapan Allah kita sama sebagai makhluk peserta ujian. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan sebagai rakyat jelata yang mungkin sering dizalimi, begitu ya. Barakallahu fiikum. Semuanya ujian. Siapapun kita, ya kita masing-masing kita membawa soal ujiannya masing-masing. Walaupun tadi ya manusia itu kalau ngikuti selera nafsunya, ya ada istilah rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Gitu ya. Sudah punya istri, masih lihat istri orang. Begitu ya. Kenapa? Istri orang mungkin lebih menarik bagi dia. Barakallahu fiikum. Ya. Kita sudah punya kekayaan, masih lihat orang-orang yang lebih kaya dari dirinya. Akhirnya begitu. Nggak ada syukurnya kepada Allah, nggak ada sabarnya. Nggak ada ketundukan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Jadi semua soal-soal ujian ini kita harus kembalikan kepada Allah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan soal ujian perintah dan larangan. Kita semua sama-sama sadar ya tentang kelemahan kita masing-masing. Manusia itu makhluk yang dhaif. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nabi juga menyatakan seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Maka di dalam pelaksanaan yang wajib mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Di dalam meninggalkan yang haram-haram juga demikian. Masih banyak kekurangan pada diri kita. Maka itu bisa ditutupi dengan cara taubat nasuha. Dan lagi-lagi berarti soal ujian ini juga mengarahkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Karena taubat itu adalah ar-ruju' ilallah. Kita rujuk kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Nah, sekarang kelihatan enggak kerusakan di daratan di lautan para jamaah? Sangat nampak sekali. Gitu ya. Kerusakan di daratan di lautan sangat nampak sekali. Dhaharal fasad fil barri wal bahr. Ini lagi viral apa, Pak? Mau ada gempa megatrust apa? Ya kan? Tinggal tunggu waktu saja katanya begitu kan? Barakallahu fiikum. Bagi seorang mukmin, ini ibrahnya begitu besar. Kita sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu di antara tanda dekatnya kiamat apa? Kasratuz zalazil. Banyaknya terjadi zilzal. Zilzal itu goncangnya bumi atau yang disebut dengan gempa bumi. Jadi kalau sudah banyak gempa bumi di mana-mana, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah diberitakan oleh Nabi. Dan itu sebagai pertanda asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Ya. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, Allah beritakan nih, kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan ulah tangan dosa manusia. Jadi orang beriman kemudian menganalisa segala musibah, petaka, bencana ini bukan hanya sekedar hitung-hitungan ilmu pengetahuan. Oh, karena di sini ada lempengan apa begitu yang terus bergerak, setahunnya 2 cm, 3 cm begitu ya. Barakallahu fikum. Oh, ini karena kita dikelilingi oleh cincin api, ya. Orang beriman tidak hanya itu yang dia telaah, yang dia kaji. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia kemudian tafakuri dan tadaburi bahwa semua bencana ini disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ketamakan, kerakusan, keserakahan manusia, kesombongan manusia. Ya. Sudah jelas kok riwayat-riwayat yang datang kepada kita dari orang-orang terdahulu. Bagaimana ketika orang itu sombong. Ada yang sombong dengan kekuasaannya, Fir'aun namanya, ditenggelamkan Pak. Ada yang sombong dengan ilmu pengetahuannya, Haman, ya dibinasakan oleh Allah. Ada yang sombong dengan kekuasaannya, Fir'aun, ya ada Abraha. Ya, kemudian ada sombong dengan harta kekayaannya, Qarun. Kemudian negeri Saba dihancurkan oleh Allah. Ya. Karena sejatinya manusia tidak punya sesuatu yang bisa dia sombongkan. Enggak ada. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bagi orang beriman ini semua disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan manusia. Termasuk perselisihan. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini sejatinya karena dosa. Ya. Liyudhiqahum. Nah, ini hikmahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya Allah kemudian merasakan kepada mereka sebagian akibat, sebagian kecil dari akibat dosa-dosa mereka itu.
Jadi adanya bencana, adanya musibah, adanya sesuatu yang menjadi fitnah, keburukan bagi manusia, itu di antara hikmahnya supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat. Kebayang kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan semua akibat dari dosa-dosa manusia, enggak akan nyisa kita, Pak. Jadi musibah-musibah yang ada itu adalah supaya manusia merasakan sebagian akibat buruk dari perbuatan dosa mereka. Itu sebagiannya saja kan mengerikan. Dulu ada tsunami Aceh, gempa Aceh itu entah sekian ratus ribu, sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu manusia dalam waktu sekejap selesai, gitu ya, diratakan, dibinasakan. Ya. Itu sebagian akibat buruk. Bagaimana kalau keseluruhan akibat buruk dari dosa-dosa manusia? Maka tidak akan sisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di penghujung ayat Allah ingatkan, la'allahum yarji'un. Itu semua memiliki hikmah yang sangat besar supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke masjid, kembali kepada Allah, kembali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malas, ayo jadi rajin, begitu ya. Yang sudah sholat, alhamdulillah. Yang sholatnya belum ke masjid, ayo ke masjid. Ya. Buat apa masjid dibangun kalau kemudian tidak dimakmurkan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ayo dibaca lagi, ayo dikaji lagi, dipelajari lagi. Hadis-hadis Nabi juga demikian. Sempatkan, paksakan jiwa raga kita untuk bisa belajar agama ini. Sampai apa? Sampai kita kemudian didatangi oleh malakatul maut, sampai kita wafat. Tidak ada kata berhenti untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan itu semua dalam rangka supaya kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingannya. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Masih banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita anggapan-anggapan keliru pada manusia dalam kehidupannya. Satu poin ini yang tadi kita bahas, sebagian orang menganggap bahwa orang beriman itu tidak akan diuji. Ini anggapan keliru. Semua kita pasti diuji dengan soal ujian yang berbeda-beda, dengan durasi yang juga berbeda-beda, begitu ya, sesuai dengan umur kita sampai usia berapa. Tempat kita diuji semuanya sama. Ya, ujian itu yang menjadi barometer adalah ujian ketika kita di dunia. Karena ujian di alam barzah, ujian di akhirat, itu patokannya adalah bagaimana kita lulus dan tidaknya dari semua ujian yang ada di dunia ini. Allahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan untuk mencari pekerjaan. Maka kita kenal seorang yang punya pengaruh dalam sebuah perusahaan, lalu kita minta tolong untuk membawa kita agar bisa bekerja di tempat tersebut. Nah, bolehkah kita lakukan? Terus setelah itu jadi kita bisa diterima di tempat tersebut. Apakah boleh kita memberikan imbalan kepada orang tersebut dan kita terima kasih? Iya, kita datang ke seseorang di satu perusahaan supaya menggolkan, begitu ya? Supaya menggolkan apa yang usaha yang kita miliki, begitu ya? Supaya menang tender atau yang sejenisnya. Maksudnya? Oh, ngelamar kerja. Oh, begitu. Jadi pakai ordal, begitu ya? Orang dalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Ya, prosedur dalam melamar kerja itu kan mesti ada ya, masing-masing perusahaan membuatkan prosedurnya. Kalau sesuai prosedur tidak ada masalah, memenuhi syarat tidak ada masalah. Walaupun misalkan kita melalui perantara orang lain, tapi dia sebatas menjadi perantara saja. Semua ujian, semua syarat itu terkait dengan yang bersangkutan yang mendaftar. Artinya peran pengantar tersebut, perantara tersebut tidak lebih dari itu. Maka berarti dia sesuai dengan syarat, sesuai dengan prosedur dari apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi kalau di luar dari itu, misalkan ya, yang mendaftar ini sejatinya tidak memenuhi syarat. Ya, kemudian karena melalui orang dalam, melalui perantara, barakallahu fikum, ya akhirnya dia tetap diloloskan. Nah ini berarti kan melakukan ya tindakan yang diharamkan, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ya. Artinya gini, dalam urusan seperti itu, seorang mukmin itu yakin dengan rezeki dari Allah. Maka dia akan selalu berusaha menempuh jalur yang resmi, jalur yang memang ya ditetapkan, syarat yang memang ditetapkan. Dia tidak akan berbuat macam-macam. Kenapa? Karena kalau dia berbuat macam-macam, taruhlah itu suap, taruhlah pakai orang dalam, ya, untuk kemudian dia menutupi hal-hal yang kurang pada dirinya yang tidak sesuai dengan kriteria. Ini tentu akan berdampak buruk kepada kelanjutannya. Kalaupun dia kemudian akhirnya gol masuk jadi karyawan, barakallahu fikum, ini menjadikan rezekinya tidak berkah. Nah, seorang mukmin itu harus takut dengan itu. Dan ketidakberkahan rezeki itu sejatinya adalah musibah bagi kita. Bisa jadi mungkin iya dia diterima, gajinya gede, penghasilannya besar, tapi ternyata tidak berkah. Tidak berkah untuk anak istrinya, tidak berkah untuk rumah tangganya, ternyata juga tidak berkah untuk kesehatannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya muhasabah bagi seorang mukmin ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dia mencurigai dirinya sendiri. Begitu ya. Maksudnya apa? Dia khawatir apa yang buruk pada dirinya ini disebabkan karena dosa-dosanya. Maka ya jangan kemudian terlena dengan kesenangan yang sesaat, kesenangan yang didahulukan. Kalau kemudian kita melanggar syariat. Jadi ikuti saja prosedurnya, ya. Jangan macam-macam. Kalau kita ingin selamat, ingin rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.